KOSMI, kompetisi Olimpiade Sains Siswa Muslim Indonesia. Itu yang mendaftar 6.500 kurang lebih. Alhamdulillah kita sudah bisa masuk 10 orang semifinal dan ada 1 orang yang masuk finalis KOSMI, Pak Kanwil. Itu yang menyelenggarakan KOSMI adalah Universitas Indonesia. Jadi lembaga yang saya kira sangat terkenal. Ya, tepuk tangan dulu kalau ini. Karena ini teman-teman kepala sekolah yang mengeksekusi di bawahnya. Ya. Jadi untuk game Pasimol dan anak kita yang finalis ini Aisyah itu ada di sini dan nanti akan ada penyerahan piagam penghargaan. Itu masuk di 50 besar dari 6.500. Coba berdiri dulu. Berdiri saya. Ayo berdiri dulu biar Pak Kanwil. Ya ini, ya, makasih ya. Ini kelas 3 madrasah swasta, Miss swasta. Ini 50 sudah dicatat di buku rekor Universitas Indonesia untuk matematika. Kita berharap insya Allah ke depan ini terus bisa kita karena kita adalah institusi negara. Negara kita berubah total di 98. Kita lahirkan era reformasi total, ganti dari atas sampai ke bawah, dari sentral ke jadi otonomi. Nah, di celah-celah otonomi ini kita harus mampu menempatkan diri para nasir dan kawan-kawan. Karena kita mengolah sebuah institusi yang secara berlangsung kepada menteri. Kekaminan bertanggung jawab kepada kami dan kami bertanggung jawab kepada menteri. Tapi kita berada di daerah otonomi. Yang kadang-kala daerah otonomi itu melebihi raja-raja kecil. Kita bangga hari ini dan Bupati termasuk penjelasan Bupati tadi luar biasa. Diikuti oleh penjelasan Ibu Kadis, kami bangga. Dan saya kira mungkin kurang mendengarkan kita seperti bicara dari hati nuraninya Ibu bicara tadi. Seharusnya secara birokrasi tidak ada batas sesungguhnya. Yang kita melayani adalah umat Pulau Mogono Selatan. Yang kita melayani generasi emas Indonesia di Pulau Mogono Selatan. Meskipun seragam kita pakai adalah seragam sentralistik, karena kita adalah pegawai instansi vertikal, tapi kita berada di situ. Karena itu saya kira berterima kasih ada MU hari ini yang kita saksikan, Pak Kamena sama Ibu Kadis dan MU yang lain. Saya kira ini penting untuk kita semua. Ucapan terima kasih yang sama kepada pemerintah daerah khususnya Bupati. Tadi kami serahkan piagam penghargaan dari Dirjen Pendidikan Islam atas inisiasi membantu maksimal kepada guru PAI. Kita punya sejarah panjang Ibu Kadis tentang guru PAI. Dulunya ada larangan pengangkatan guru PAI oleh Pemda, tapi ketika formasi bergulir era reformasi birokrasi, banyak juga daerah yang kemudian mengangkat guru PAI. Satu sisi kita berterima kasih. Kalau kemudian formasi dan Menpan kita terima, guru PAI sudah semakin kecil di kita. Nah, karena itu kemudian kita terus menjadi tanggung jawab guru pendidikan agama, menjadi tanggung jawab di Kementerian Agama, termasuk salah satunya sertifikasi guru yang kita bayar. Bu Kadis, andai kata suatu saat nanti kalau negara berpihak kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah berpihak untuk membayar guru sertifikasi guru PAI, maka kita tuh akan hemat anggaran kurang lebih 60 miliar setiap tahun Sulawesi Utara. 60 miliar kembalikan ke kami dan nanti guru PAI dibayar oleh daerah, maka 60 miliar itu bisa kita gunakan pagar madrasah akan bagus, dengan kelas akan bagus. Tapi hari ini karena bukan tanggung jawab kita tidak bisa bilang mana anak daerah dan anak bukan daerah. Tanggung jawab, karena itu sertifikasi gurunya masih kita bayar. Cuma dalam rangka dan lulus ke sertifikasi guru, IKO PPG berharap yang bersangkutan itu tidak dibeban secara individu. Kalau secara individu di sistemnya menolak Pak Asisten 3 dan Pak Kadis. Harus diperlukan ada jari manis dari Bupati dan saya kira Pulau Mogono menjadi contoh. Kita kemarin sudah suratnya ulang-ulang ke seluruh Bupati wali kota. Yang dari Bupati almarhum selalu bilang, itu anak-anak kita di bawah sana. Pendidikan madrasah itu pendidikan yang kita sudah tahu bersama, plusnya jalan ke surga bagaimana. Saya bahkan pernah dari Kementerian Agama, saya ingat waktu itu masih kepala bidang, kalau nggak salah Pak Resort kepala dinas, justru ada rencana pembangunan SMP negeri di wilayah Tolondadu, yang satu Tatilaah. Sudah fix sebenarnya, tinggal kami mau tanda tangan. Tapi waktu itu almarhum bilang, jangan ada MTS di situ. Maunya mesti mati tuh MTS ini boleh. Kami tarik diri, langsung tak pukul juga baru MTS dong. Jadi kami turut membesarkan madrasah. Dinas Pendidikan hari ini bahkan tidak melihat
mana guru yang Kemenak punya, mana guru yang daerah punya. Itu teman-teman juga kepala madrasah sudah merasakan itu. Kayaknya hari ini berkah bagi saya. Pagi-pagi saya mendampingi Pak Bupati menghadiri acara launching Kampung Moderasi Beragama. Setelah itu Pak Bupati bilang dampingi Pak Bupati untuk meresmikan pesantren di Desa Linawan tadi, pesantren kayaknya pesantren habis juga itu, Al-Fatah namanya. Setelah itu saya di futsal tadi baru duduk juga, Pak Bupati bilang lanjut di Kemenak untuk acara habis ini wisuda. Mudah-mudahan ini adalah berkah bagi saya dan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tentu atas nama pemerintah, atas nama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa dari apa yang telah ditorehkan oleh Kanwil Kemenak Polsel saat ini. Saya kira ini sangat luar biasa. Tadi pada saat dites, diuji tadi, saya pikir sudah ditunjuk terlebih dahulu, tapi tidak, ditunjuk secara acak. Dan memang menandakan bahwa siswa ini, para santri ini hafal betul ini juz 30. Saya Pak Kanwil masih putus-putus ini, barangkali yang menghafal ayat pendek aja. Tapi ini siswa luar biasa ini, santri. Sangat luar biasa. Saya kagum, saya baca, saya sangat kali ini luar biasa. Cuma satu barangkali ini kepala-kepala madrasah ini yang saya lihat paling banyak santriwati, paling banyak adik-adik cewek ini, anak-anak cewek yang hafal. Sementara kan kalau yang menjadi imam nanti laki-laki. Iya. Nah, mudah-mudahan ke depan ini laki-lakinya juga diajak. Ya. Sebagai laki-lakinya sih saya juga rasa iri ini, masa yang cewek-cewek semua yang banyak dari hadis. Berikut harus laki-laki juga yang banyak. Laki-laki saya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan pemberi kemuliaan, puji sanjung hanya milik-Mu semata ya Allah, Zat penguasa alam semesta beserta isinya. Pada saat-saat yang membahagiakan ini, kami hadapkan jiwa dan raga kami, kami tundukkan wajah dan hati kami seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas bimbingan dan izin-Mu semata, hari ini kami dapat melaksanakan wisuda bagi hafiz dan hafizah juz 30. Ya Allah ya Rahman, hari ini ikhtiar kami gerakan menghafal juz 30 yang dicanangkan oleh Pak Kanwil 6 bulan yang lalu mulai membuahkan hasil. Kami yakin bahwa semuanya terwujud hanya dengan kehendak-Mu ya Allah. Olehnya kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami semua agar ikhtiar kami dapat terus berkelanjutan, sehingga Al-Quran akan benar-benar membumi daerah kami tercinta demi terwujudnya Bulan Murus Selatan yang religius. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan menggelar wisuda perdana gerakan menghafal Al-Quran Gema juz 30 terhadap 45 siswa madrasah. Rabu 31 Mei 2023 di Aula Gedung PLH UT Kantor Kemenak Bolsel. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Bolsel Haji Iskandar Kamaru, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Sulawesi Utara Bapak Sarbin Sehe, Kakan Kemenak Bolsel Dr. Andes Nasri Sakamole, Asisten 3 Setda Bolsel, Rikson Paputungan, Kabid Bimas, Kabid PHU Kanwil Sulut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rantai Hatani, Kasih Bimas Islam, Kasih PHU, Kasih Pendis, Kepala Madrasah C Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, beserta tamu undangan lainnya. Kepala Kantor Kemenak Bolsel Nasri Sakamole dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati, Kakanwil, serta tamu undangan lainnya yang telah menghadiri undangan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran daripada Bupati, Kakanwil, dan tamu-tamu undangan lainnya. Sesungguhnya terlaksananya kegiatan ini tidak luput dari dukungan dari semua kalangan. Wisuda Gema juz 30 ini tidak lain menindaklanjuti program yang telah di-launching oleh Kakanwil pada bulan Desember lalu. Tentunya ini adalah hasil dari 6 bulan, kata Kakan Kemenak. Sebanyak 45 siswa madrasah yang diwisuda. Di antaranya 29 siswa madradah ibtidaiyah, 15 siswa madrasah sanawiyah,
Dan satu siswa madrasah aliyah yang telah dinyatakan lulus oleh tim pengendali mutu dan dinyatakan berhak untuk diwisuda. Sementara itu Kak Kanwil berharap kepada Kakan Kemenak dan seluruh kepala madrasah agar dapat menjaga 45 orang yang sudah menghafal Al-Quran Juz 30. Ini bisa menjadi ruh dan semangat madrasah. Karena peradaban Islam itu ada pada Al-Quran. Sangat memalukan bagi kita penguasa saat ini jika ada umat kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Dan itu menjadi kewajiban kita semua. Dan madrasah adalah pintu utama pembentukan karakter. Juz 30 menjadi variabel utama untuk juz-juz berikutnya di lingkungan madrasah. Kata Kak Kanwil. Di kesempatan yang sama pula Bupati Bolsel Iskandar Kamaru yang dalam hal ini disampaikan oleh Asisten 3 Setda Bolsel Rikson Paputungan menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat luar biasa. Kegiatan ini menurut saya sangat luar biasa, dilihat dari tes yang dilakukan oleh tim penguji, saya merasa bangga dan kagum dengan para penghafal Al-Quran Juz 30 ini. Kata Rikson. Tugas kita bersama untuk menjaga anak bangsa baik di madrasah maupun di sekolah umum. Kita akan selalu berusaha anak-anak bangsa bisa bersaing di tingkat nasional baik dalam ilmu teknologi, pendidikan, dan pada pendidikan agama. Prosesi wisuda berjalan dengan hikmat dan lancar ditandai dengan pengalungan gordon dan penyerahan sertifikat oleh Bupati Bolsel dan Kakanwil serta Kakan Kemenak Bolsel. Tampak binar bahagia di wajah orang tua santri menyaksikan itu.